Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita mau Q&A ya. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman ya mengenai database administrator ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini agar channelnya semakin berkembang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari video saya sebelumnya ya, di mengenal profesi database administrator ya. Nah, ini pertanyaan muncul dari teman-teman semua mengenai database administrator itu apa ya. Nah, yang pertama itu ada yang nanya perusahaan mana saja yang menggunakan SQL Server. Nah, di Indonesia ini banyak sekali ya, perusahaan yang menggunakan SQL Server sebagai database server mereka ya. Jadi SQL Server itu merupakan database management system buatan dari Microsoft ya, perusahaan yang sama yang memproduksi Windows dan Office ya. Jadi SQL Server itu digunakan oleh perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan skala kecil juga yang ada di Indonesia. Nah, saya nggak bisa nyebutin nama perusahaannya, tapi beberapa perusahaan yang pernah saya tangani itu ada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan skala kecil, dan mereka menggunakan SQL Server sebagai database management systemnya, sebagai database server. Nah, yang kedua yang sering dipakai Oracle ya. Ya, Oracle ini juga salah satu database management system yang ada di dunia selain SQL Server. Jadi Oracle itu juga sebenarnya paling banyak pemakainya karena yang terkenal di database itu adalah Oracle. Dan Oracle ini bisa berjalan di berbagai macam platform ya, mulai dari mesin-mesin besar Unix ya, kemudian Linux dan juga Windows Server. Jadi tentu saja Oracle ini adalah rajanya database ya. Jadi sering memang digunakan di Indonesia, dan SQL Server itu running under Windows. Walaupun sekarang Microsoft sudah membuat SQL Server running under Linux ya, tapi SQL Server itu mostly umumnya jalan di Windows Server. Sedangkan Oracle Server itu untuk perusahaan-perusahaan skala besar seperti tambang, kemudian telekomunikasi, kemudian finance, dan sebagainya, itu menggunakan Oracle yang running di atas Unix, yang mesin-mesin Unix seperti Solaris, kemudian SPUX, dan sebagainya ya. Nah, yang berikutnya, apakah untuk menjadi database administrator itu ada kursusnya? Ada ya. Jadi ada beberapa tempat training center, ini mungkin akan saya buatkan satu sesi tersendiri yang menyediakan training-training khusus untuk database administrator, misalkan Oracle, kemudian SQL Server, MySQL, atau database yang lainnya. Nah, tempat-tempatnya antara lain misalkan di Oracle University yang ada di Jakarta, kemudian juga Metrodata, Unixindo, Brandmatics, Nurul Fikri, dan sebagainya ya, yang menyelenggarakan kursus untuk database administrator. Jadi kalau kamu mau jadi database administrator, saran saya ya ikut kursusnya ya Oracle, kemudian kamu bisa mengambil sertifikasi. Nah, yang keempat nih related sama yang ketiga, apakah DBA wajib punya sertifikasi? Sebenarnya nggak wajib, tapi memang sangat disarankan seorang database administrator itu memiliki sertifikasi di bidang database. Jadi misalkan punya sertifikasi Oracle Certified Associate atau Oracle Certified Profesional atau Oracle Certified Master atau Microsoft Certified Solution Expert atau Solution Associate dan sebagainya ya. Nah, itu nilai plus. Jadi kalau kamu punya sertifikasi DBA, kamu akan diakui oleh perusahaan, dan juga kamu bisa kerja di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri itu mungkin nggak kenal kampus kita tuh, misalkan dari Universitas IKZ yang ada di Indonesia. Tapi kalau kamu punya
sertifikasi internasional DBA seperti Oracle. Nah, Oracle terkenal di seluruh dunia, jadi kamu bisa diterima bekerja di luar negeri tersebut. Yang kelima, beda SQL Server sama Oracle. Ya, dua-duanya sama-sama database server ya, atau database management system. Tapi Oracle itu lebih cenderung untuk skala yang sangat-sangat besar dan juga berjalan di mesin-mesin unik. Nah, sedangkan SQL Server itu jalan di atas Windows Server ya. Jadi beda platform sebenarnya antara SQL Server sama Oracle. Kemudian untuk database server yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Fortune 500, Fortune 1000 dan sebagainya, kebanyakan memang Oracle. Berikutnya, kebanyakan perusahaan apa yang dipakai Oracle atau SQL. Nah, kalau MySQL itu lebih banyak dipakai untuk web ya, atau aplikasi-aplikasi yang skala kecil. Nah, sedangkan SQL Server dan Oracle itu lebih banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan dengan skala besar. Tapi sebagai market leader untuk database itu adalah Oracle, karena Oracle lebih banyak implementasinya dibandingkan SQL Server ya. Nah, kemudian tanya, apakah ada yang menggunakan Postgre? Ada. Ya, jadi aplikasi-aplikasi ya, kalau menurut saya Postgre dan MySQL itu 11-12 ya, artinya database yang bisa digunakan di perusahaan-perusahaan untuk aplikasi tertentu ya, dan juga berbasis web umumnya. Nah, kalau yang Oracle atau SQL Server itu kebanyakan digunakan untuk aplikasi yang skala besar seperti Enterprise Resource Planning ya, atau aplikasi ERP yang sangat rumit seperti misalkan SAP atau Navision dan sebagainya. Nomor 8 pertanyaannya, bisa nggak otodidak menjadi DBA atau belajar sendiri? Ya bisa aja, nah tergantung seberapa keras. Nah, kalau menjadi DBA tanpa melalui kursus atau kuliah di bidang teknologi informasi bisa saja, tapi belajarnya jauh harus lebih keras lagi ya, karena ya namanya juga belajar sendiri ya, kadang nabrak-nabrak dan sebagainya. Nah, tapi saran saya kalau kamu jadi seorang DBA yang profesional, ikut training, ikut kursus, dan ambil sertifikasi internasional ya, supaya kamu diakui sebagai DBA ya. Nah, itu dulu pertemuan kita hari ini untuk Q&A bagian database administrator. Kamu lihat lagi video-video saya sebelumnya, cara menjadi database administrator, kemudian job desk administrator apa aja, berapa sih gaji buat seorang database administrator, dan sebagainya. Nah, kamu lihat lagi ya video-video saya tersebut. Dan juga mengenal database administrator. Nah, sebagai gambaran, database administrator ini nggak cuman di swasta ya, pegawai negeri juga bisa menjadi database administrator ya. Biasanya peran atau komputer dan sebagainya bisa menjadi database administrator di instansinya dia ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita tentang Q&A database administrator. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like dan komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastikan buat kamu yang tadi belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya muncul notifikasi di YouTube. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.